Baik, kita mulai kelasnya. Silakan seperti biasa menyalakan kamera. Oh, gua background-nya masih itu, seminar satu skripsi. Gua ganti dulu lah. Nah, ini aja kayak biar lebih rame. Oke, saya tadi pagi ada ujian seminar satu skripsi ya, jadi mohon maaf baru selesai tadi jam 11 lewat, jadi saya langsung lanjutkan ke kelas ini ya. Begitu juga sebenarnya saya juga ada seminar satu di sesi siang gitu. Jadi agak padat memang. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan tentang design of experiment ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Kemudian juga, oke, saya perlu kabarkan. Jadi saya perlu kabarkan mata kuliahnya akan diampu oleh dosen yang berbeda gitu ya selanjutnya. Jadi mungkin kalau Anda buka Siak NG, Anda akan lihat nama dosennya itu ada tambahan nama dosen seperti itu. Dan mungkin nanti sebagian juga akan diampu diajar oleh dosen tersebut ya. Seperti itu. Jadi saya informasikan. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke bagian nomor 3, chapter nomor 3 ya, sebagaimana sudah kita sampaikan di emas ya, materi slide nomor 3, coba kita ulang dulu sedikit ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Coba, ambong kelihatan nggak ambong? Iya, Pak. Ya, kelihatan ini ya. Ini adalah slide pertama waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak, betul. Ya, coba Anda jelaskan tentang slide ini, ambong. Masih ingat nggak lo? Iya, jadi pada slide ini, pertama Hasna meneliti sebuah ini ya, Pak, ingin membuat sebuah es krim. Nah, setelahnya dia praktek, Pak, pakai yang pertama ini, Pak. Ya. Yang pertama ada bahan-bahannya kan yang pertama ini. Oke. Nah, tapi setelah di ini kurang maknyus, Pak. Lalu? Iya, Udah? halo. Iya, belum selesai tapi, Pak. Oke, kemarin kita sebenarnya menyinggung juga tentang factors, level, sama replication. Masih ingat factors, level, sama replication? Oke. Gimana, ambong? Masih ingat nggak? Iya, Pak. Factors, level. Iya, jadi yang pertama ada level kan, Pak. Jadi yang level itu dari level dari setiap faktor, Pak, dari yang bahan-bahan ini, Pak. Jadi misalkan susu kental manisnya ada berapa, dan itu misalkan dipakai 1 kaleng, kemudian di berikutnya ada 2 kaleng dan 3 kaleng. Itu level ya, Pak. Oke. Faktorsnya apa aja? Ada berapa faktorsnya?
Faktornya itu Pak, ingredients-nya Pak. Jadi misalkan di sini ada susu kental manis, susu cair, tepung maizena, putih telur, gula pasir, dan vanili. Ya, oke, itu ya faktor. Iya Pak. Baik, lanjut ke Anet Michelle. Iya, Pak. Oke. Benar nggak tadi, lu setuju nggak apa yang dikatakan oleh Ambung? Yang factors itu yang tadi ingredients, levels yang Setuju, Pak. Faktor itu yang susu kental manis, susu cair, tepung maizena gitu-gitu. Level itu yang 1 kaleng, 2 kaleng. Gitu. aman berarti ya. Sekarang kita coba pindah ke sebentar, gua perlu close dulu. Oke, kita lanjut ke ini ya, chapter 3, experiment with a single factor. Ya. Kemudian kita akan belajar analysis of variance. Nah, coba kita langsung lihat contohnya di sini ya. Contoh ini, tolong si Maulidia, Syifa Mulia. Iya, Pak. Anda lagi bahagia apa lagi nggak bahagia? Biasa aja. Lagi biasa aja. Lagi ya, bahagia. Lagi nggak bahagia? Bahagia kok. Bahagia, oke. Ya. Ini pertanyaan macam apa ini dari dosen? Coba Maulidia, lu panggilannya apa? Maulidia. Syifa. Hah? Syifa, oh ya. Syifa. Syifa, coba tolong. Ini ada percobaan eksperimen engineer ya, yang ingin mencari RF power setting dan ETC rate. Saya nggak tahu ETC rate sebenarnya apa ya. Tapi ada hubungannya di elektro pokoknya. Nah, coba Anda identifikasi ya, Maulidia. Faktornya apa di sini? Oke, kemudian levelnya apa, replikasi berapa, respons variablesnya apa. Syifa ya, sorry. Iya. Coba dibaca dulu nggak apa-apa. Dipahami, akan dijelasin ke teman-teman. Kalau respon variabelnya itu udah dituliskan H rate, ETCH rate-nya. Ya, respons variabel itu mengembangkan sesuatu yang apa? Apakah kita mau mengubah-ubah respons variabel? Apakah dia objective function, tujuan, atau apa kira-kira? Jadi tujuannya, fungsi tujuan yang mau dicapai. Fungsi tujuan yang mau dicapai ya. Oke, yang mau kita lihat ya hasilnya dari efeknya terhadap respons variabel gitu kan ya. Iya. Lanjut, terus faktor tadi apa? Faktornya ada yang RF power-nya. Terus levelnya ada 4. Levelnya ada berapa? Faktornya ada berapa? Yang RF power-nya doang bukan sih, Pak? Oh ya, RF power doang. Ya. Levelnya ada? Ada 4, yang beda-beda power-nya itu. Oke. Kemudian replikasi?
replikasinya itu ditulis 5 kali. Terus 5 kayak random order. secara random. Kenapa perlu secara random, Syifa? Biar Misalnya Anda punya pilihan lupa, Pak. A, B, C, D, E, kemudian kita temui secara random. Biar variasi datanya nggak sih, Pak? Biar variasi datanya. Bisa nggak sih? Ini kan dia bilang secara random ya, Syifa ya. Bisa nggak sih kalau misalnya dia mengadakan ya, menurut Syifa mana yang lebih bagus? Dia tes dulu 160 watt 5 kali, lanjutin 180 watt 5 kali, 200 watt 5 kali, dan 220 watt 5 kali. Itu kan nggak secara random. Ya. Mana yang lebih baik tadi, tidak secara random, secara sekuensial, atau dia bikin secara random. Secara random tuh, ini contohnya ya, dia lakukan ini dulu, kemudian dia pindah mungkin 160 dulu, habis itu 200, habis itu 180, habis itu 220, gitu. Secara random lah. Yang mana kira-kira yang lebih bagus, Syifa? Bagusan yang random. Kenapa yang random? Soalnya kita lempar aja pertanyaannya gimana? Lempar ke siapa? Syifa. Iya. Lempar ke siapa? Ayo, Anda mau menjerumuskan siapa? Tiffany, Pak. Tiffany, ya. Tiffany, Anda sayangnya kayaknya persahabatan antara Tiffany dengan Syifa ini udah berakhir sampai di sini ya. Iya, Pak. Enggak, Pak. Saya percaya sama Tiffany. Ya, gimana Tiffany? Kira-kira kenapa kita pilih, katanya kenapa lebih bagus secara random? Ini sih Pak, biar lebih hemat biaya gitu Pak. Loh, nggak ada bedanya. Mau random, mau sequential, nggak ada bedanya. Oh, tapi bukannya kalau dicobain semua ini ya Pak, jatuhnya lebih boros. Kalau random? Enggak, random ini sama-sama 5 kali loh. Sama-sama 5 kali. Sama-sama kita melakukan 20 eksperimen. Mau random, mau sekuensial, itu kita lakukan secara 20 berarti ya total eksperimennya. Oh. Kenapa kira-kira? Coba saya lempar lagi ya, Tiffany. Ke Winnie Johar. Winnie kemana nih si Winnie? Winnie, apakah Anda ada bersama kita? Winnie, dia kayaknya join di sini. Tadi saya lihat ada. Tapi dia tidak. Oke. Nggak ada sih Winnie. Coba kita pindah ke Patrick. Kenapa kira-kira Patrick? Supaya kita coba bantu nih. Berikan pencerahan. Kenapa baiknya kita run in random order? Patrick, kira-kira kenapa? Kalau seingat saya sih dulu Pak Komar pernah jelasin yang pas di es krim itu
di random order supaya untuk mencegah variabel-variabel kayak yang menghindari kalau mesinnya panas, Pak. Misalkan pas dia nyoba 160 watt di percobaan pertama, terus dia di percobaan kedua dan selanjutnya mesinnya ada kondisi-kondisi mengalami penurunan gitu, Pak. Ya, bagus ya. Jadi kita untuk menghindari pengaruh uncontrolled variable. Misalnya angin, ya contohnya kayak gitu. Jadi angin misalnya angin di eksperimen 10 pertama itu lebih kencang dibanding eksperimen berikutnya gitu. Nanti takutnya dia berpengaruh ke, kalau kita lakukan random sequential order ya, 10 tadi kan hanya mempengaruhi 160 dan 180 gitu ya, atau angin atau mesin atau temperatur, humidity gitu ya. Nah, dia akan berpengaruh ke sini dan tidak berpengaruh di sini. Nah, makanya supaya uncontrolled variable tadi berpengaruh ke semua level, kita run in random order ya. Karena dia berpengaruh semua ke semua level ini ya, secara uniform, nanti yang uncontrolled variable itu bisa kita buang efeknya. Oke? Itu. Mudah-mudahan paham. Ada pertanyaan dulu? Oke. Nah, ini adalah hasilnya ya. Di slide nomor 5 ini ada hasilnya. Ini ada chat apa nih? Fitria Salma. Dia mau jawab ya nanti. Fitria Salma. Nanti ditunggu ya. Iya, Pak. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Dikit Pak. Ya, siapa yang mau tanya tuh? Alvin Pak. Alvin, silakan. Iya, jadi saya di catatan saya randomization itu Pak mengurangi bentar lupa. Dengan tujuan menghilangkan efek lurking variable. Lurking variable itu contohnya apa? Apa ya Pak? Saya lupa contohnya. Menghilangkan apa? Lurking variable gitu Pak. Working. Lurking Pak. Saya tulis. Learning ya, learning. Ya, Learning itu itu maksudnya contohnya. Ya, maksudnya itu variabel di belakang yang variabel yang nggak kelihatan ya. Kayak tadi contohnya saya bilang uncontrolled variable. Lurking itu ya variabel yang nggak kelihatan, yang kita tidak pertimbangkan. Contohnya tadi suhu mesin ternyata ngaruh gitu ya. Atau ada humidity ternyata ngaruh. Gitu. Suhu temperatur ruangan gitu. Jadi bisa jadi ini 20 variabel kan nggak selesai dalam 1 jam. Mungkin sebagian kita lakukan pagi, sebagian kita lakukan sore. Sementara suhu di pagi sama suhu di sore beda. Nah, itu berpengaruh gitu. Takutnya faktor-faktor tadi berpengaruh dan mempengaruhi analisis kita gitu. Oke. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan di contohnya. Ini jadi contohnya tadi ya. Kita ada 5 observasi atau 5 replikasi dan ada 4 level. Ya, gitu ya. 4 level. Dan ini masing-masing hasilnya nih, 575, 542, 530. Walaupun ingat ini di run in random order ya. Tapi udah dirapihin sehingga datanya seperti ini. Gitu. Oke. Masih ingat nggak di bawahnya ini? Mana tadi Fitria Salma katanya mau jawab? Enggak, Pak. Coba Anda perhatikan di sini Fitria Salma ya. Ini namanya apa nih sebelah kiri yang bawah? Ini ada di bawahnya Fitria tuh. Box plot. Box plot yang ini? Scatter diagram. Kalau dilihat dari sini sebenarnya pertanyaannya ya, pertanyaan dari ANOVA sama desain eksperimen adalah kalau kita ngubah-ngubah powernya ini, itu berpengaruh nggak sih ke respons variabel? Gitu ya.
Coba diulangi, Fitria. Pertanyaan dari DOE itu sebenarnya apa sih? Kalau misalkan powernya itu berubah, apakah akan merubah respon variabel? Ya, secara signifikan akan merubah atau enggak sih, berpengaruh atau enggak sih gitu. Kalau misalnya berpengaruh berarti kita pilih yang lebih sesuai. Oh, kita mau yang lebih tinggi nih. Lebih tinggi berarti kita cari settingan atau level ya yang lebih cocok gitu. Oke. Nah, coba Fitria observasi dari hasil gambar ya. Kita belum mengetengahkan cara formal statistiknya. Kalau dari gambar ini, kira-kira pertanyaan tadi jawabannya apa ya, Fitria? Pertanyaan dari DOE. Jadi kan lu udah mengulang pertanyaan DOE itu apa? Berpengaruh, Pak, karena dia naik. Berpengaruh ya. Jadi kelihatan dari gambar sebenarnya, ketika kita merubah settingan RF power, itu akan merubah namanya edge rate ini. Gitu ya. Kita bisa lihat dia akan naik seperti ini. Ya. Nanti sebenarnya kalau pertanyaan statistiknya itu ditambahin signifikan. Seberapa signifikan pengaruhnya? Gitu ya. Jadi mungkin pas formalnya itu ditanya, dari sini juga sebenarnya bisa dilihat juga dari namanya overlap. Masih ingat pembahasan saya minggu lalu atau minggu pertama tentang overlap. Ya, coba kita panggil si ini kelas ini ceweknya berapa sih? Ceweknya kayak banyak banget ya. Ada berapa cewek, berapa cowok di sini? Udah pernah ngitung belum? Fakhira, Fianti. Udah pernah ngitung belum? Kira-kira. Belum, Pak. Kira-kira 90% cewek, 10% cowok ya? Iya mungkin, Pak. Belum ngitung. Belum ngitung, oke. Oke, Fakhira. Ya, coba Anda perhatikan dari sini ya. Itu saya menjelaskan ada konsep namanya overlap untuk menguji, untuk memperlihatkan perbedaan atau uji statistik. Masih ingat nggak lu overlap? Overlap tuh yang grafiknya itu gini bukan sih, Pak, waktu itu? Ya, grafiknya ada overlap lah, ada potongan. Ada irisan ya. Iya. Ada irisan. Coba lu lihat ya. Coba perhatikan ya, Pak Fira. Yang 160 sama 180 ada overlap nggak kira-kira? Dari sisi edge rate-nya, dari sisi respons variabelnya. Ada. Ada. Nah, ini kemungkinan besar nanti uji statistiknya akan bilang dia tidak ada perbedaan. Gitu ya. Oh, okay. Kalau misalnya 160 dengan 200, kira-kira ada overlap-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kemungkinan nanti uji statistik, ini kemungkinan besar ya, uji statistik akan bilang bahwa ini berbeda secara signifikan. Oh, iya. Gitu. Nanti kita juga bisa bandingkan 160 dengan 220 itu udah jelas ada perbedaan ya. Jadi nanti kita membandingkan dua-dua gitu, pasangan ya. A plus B, A versus B, A versus C, A versus D gitu. Nanti B versus gitu, kayak kita ubah jadi uji T. Uji T kan cuma berdua ya pacarannya kan. Uji P yang P value, Pak, maksudnya. T. Oh, uji T. Oh, iya. Ya, itu cuma berdua ya. Iya. Makanya dia akan sama kayak tadi, A versus B, A versus C kayak gitu. Nah, itu uji T. Uji T itu tadi sebenarnya kita perlu sampaikan uji T ini tidak bisa langsung digunakan. Kenapa? Karena di sini ada 4 nih. Ya. Biasanya kita lakukan dulu uji ANOVA. Ya, uji ANOVA. Uji ANOVA itu apa? Uji ANOVA itu untuk membandingkan beberapa distribusi atau di beberapa
group of data atau beberapa treatment. Ya. Cuma kesimpulan uji ANOVA itu cuma bilang ada perbedaan atau enggak. Oke, perlu dicatat, uji ANOVA itu akan kesimpulannya apakah ada perbedaan enggak sih antara keempat ini? Ya, dia belum ngasih tahu mana lawan mana yang berbeda. Dia cuma bilang antara empat ini ada perbedaan secara signifikan. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Mungkin gua agak lompat-lompat ini ya. Coba kita panggil Galan Atmagita. Oke, uji ANOVA, uji ANOVA Analysis of Variance itu outputnya apa kira-kira Galan? Ya, dari Bapak yang jelas itu adalah uji yang mencari adanya perbedaan di antara 4 variabel kalau di sini Pak, dari 4 variabel yang ada secara signifikan atau enggak gitu sih Pak. Ya. Jadi dia bukan mencari yang mana yang paling ini, tapi masih mencari sebenarnya ada nggak sih perbedaannya baik secara perbedaannya itu secara signifikan atau enggak, lebih ke arah sana sih Pak. Iya, betul ya. Jadi dia akan ngecek apakah ada perbedaan di antara keempat treatment ini atau keempat level ini, gitu ya. Itu ANOVA. Kalau misalnya nggak ada perbedaan, kita nggak perlu lanjutkan ke uji T, ya. Tapi kalau uji ANOVA outputnya atau hasilnya memperlihatkan ada perbedaan, baru kita lanjutkan ke uji pair-nya, uji T-nya. Ini mana nih yang beda nih? Mana yang beda, mana yang sama? Gitu ya. Mana yang beda, mana yang mana yang beda, mana yang bedanya tidak signifikan. Jadi ya, saya perlu refresh lagi tuan saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita udah jelasin settingnya, ya. Kemudian kita akan perlihatkan gimana cara menghitungnya, dasar teori di baliknya ya. Nah, kemarin saya dihubungi oleh Nesia ya. Nesia itu senior Anda ya, kalau nggak salah. Nesia senior Anda. Dia bilang akan ada praktikum, gitu ya. Nah, saya juga kirain saya tadinya di kelas ini kita praktikum, tapi ternyata praktikumnya langsung dihandle oleh teman-teman yang berkompeten di bidang statistik ya, berkompeten di bidang statistik maupun softwarenya, gitu ya, oleh lab SKI langsung, gitu. Jadi praktikumnya oleh lab SKI langsung. Saya sebenarnya juga letakkan di emas itu referensi dari Python. Jadi kalau mau dipelajari juga boleh, silakan. Mungkin saya nggak akan bahas secara detail dulu, cuma ngasih lihat contoh-contohnya di Python, kayak gitu. Oke, nah ini adalah pertanyaannya, apakah kalau kita mengganti power akan berpengaruh ke edge rate atau enggak? Lalu apakah ada optimum level of power? Kira-kira berapa nih power yang paling bagus supaya dapat edge yang paling bagus? Gitu ya. Nah, ini dites karena dia ada 2 faktor level, makanya kita melakukan namanya analysis of variance, ya. Ya. Nah, ini Anda perlu catat lagi, kita akan punya faktor dan satu faktor itu akan punya beberapa levels. Kadang-kadang levelsnya ini disebut treatment. Gitu ya, kadang-kadang disebut treatment levelnya, jadi bukan kadang-kadang, interchangeable lah, kadang-kadang kita sebut level, kadang-kadang kita sebut treatment. Itu Anda jangan terkecoh, jangan tidak paham gitu ya. Dan kita punya replikasi run in random order ya. Nah, kita sebut completely randomized design. Complete, kenapa complete? Karena semua kombinasi itu kita cek ya. Semua level ini kita cek. Dan randomize itu kita run in random order. Gitu.
Oke, nah ini ada tolerance. Oke, kemudian ada fixed effect case ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fixed effect case? Jadi kita mempertimbangkan di awalnya, ini sebenarnya chapternya panjang. Di awal ini kita mempertimbangkan ada empat level ya, yang tadi ya, 4 level 160, 180, 200 dan 220. Itu kita sebut fixed effect. Ya. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya kategorikal. Ya, kategorikal. Angka-angka di antaranya si 170, 175, 165 ini nggak kita pertimbangkan. Jadi ya. Makanya kita sebut fixed level. Tapi kalau misalnya mau random effect ya, itu kita sebenarnya yang kita pertimbangkan ini levelnya continuous. Antara 160 sampai 220 misalnya gitu. Ya, kita coba-coba 163, kita coba-coba 174, kita coba-coba 185 gitu. Itu namanya random effect ya, random effect. Nah, kalau fixed effect ini kita cek dengan ANOVA, tapi random effect ini kita cek biasanya dengan regression. Gitu ya, regression. Oke, coba kita panggil si Erin. Erin, lu udah sarapan belum? Udah Pak tadi. Sarapannya pakai sambal ABC enggak? Enggak Pak, nggak pakai sambal. Tersakit perut. Nggak pakai sambal. Katanya sambal ABC itu bisa pakai buat makanan apa aja ya? Iya Pak, setahu saya sih dari iklan-iklan. Sampai anak gua nanya itu emang bisa ya pakai apa aja? Mungkin bisa pakai teh manis, bisa pakai sambal ABC kali ya, teh manis. Oke, Erin ya. Fixed effect sama random effect, coba tolong Anda ulang penjelasannya apa, bedanya apa? Kalau fixed effects tadi kita perlu dari awal itu mempertimbangkan adanya misalnya di contoh yang tadi itu ada 4 level. Terus dari contoh dari yang 160, 180, 200 dan 220 itu kan ada angka-angka di antara itu. Nah, angka-angka yang di antara level 4 level tersebut tidak perlu dipertimbangkan di fixed effects ini. Oke, kalau random effect? Kalau random pakai itu Pak tadi kata Bapak kalau nggak salah regression ya? Ya, regression. Tapi dia mempertimbangkan 4 aja apa gimana, Erin? Kalau regression dari ini yang nggak sih Pak tadi kalau nggak salah dari range dari 160-nya sampai 220-nya. Ya, oke ya. Dan dia kemungkinan levelnya infinite jadinya. Bisa 170, bisa 190, gitu ya, infinite. Ya. Gitu. Iya, Pak. Sebenarnya nanti kalau regression adalah tinggal ngelihat ya, random effect itu regression ngelihat namanya R-square ya. Masih ingat R-square? Coba kita panggil Marsa Irbah. Iya, Pak. Lu pernah belajar regression nggak waktu muda dulu? Pernah, tapi kayak agak lupa. Waktu itu. Kenapa tuh, Pak? Waktu muda. Emang saya udah tua. Lanjut, Pak. Oke. Kenapa, Pak? Lu baper banget gue bilang waktu muda dulu. Kenapa? Atuh, Pak, lanjut. R-square, lo inget nggak di regression ada R-square? R-square. Lalu. Waktu itu kayak pas bikin laprak itu make yang itu Pak, regression gitu. Seingat saya. Jadi kayak ada rumus-rumus gitu deh.
buat minimalisir apa tuh namanya, kayak error-error gitu. Ya nggak sih, Pak? Coba kita tanya yang ingat R-square, Alvin, Irawan. Itu ingat R-square nggak, Alvin? Sejujurnya enggak, Pak. Aziz, Hanif. Halo, ya Pak. Halo. Ya. R-square itu apa? Koefisien apa dia? Lupa juga, Pak. Oke, koefisien apa? Gue juga lupa ya. Dia nilainya antara 0 sampai 1. Kalau 1 dia berarti garis regresisinya itu pas dia mengenai semua titik di scatter chart, ya, 1. Kalau 0 itu artinya garis regresinya itu sebenarnya tidak bisa mengikuti sebaran dari titik-titik di scatter chart, ya. Anda bisa cek lagi R-square, saya lupa namanya apa ya, koefisien apa correlation atau apa ya gitu. Oke, itu kalau random effect ya. Nah, kita kembali ke ANOVA. Nah, ANOVA itu adalah cara nulisnya ini, YIJ sama dengan mu plus tau I ditambah EIJ. Ya. YIJ, Y-nya itu response variable. Kenapa ada I, kenapa ada J? I itu adalah levelnya, level ke I, atau treatment ke I. J-nya itu adalah replikasi ke J. Ya, Anda perlu ingat, tadi kita punya 4 level, jadi I-nya dari 1 sampai 4. Kemudian kita punya 5 replikasi, J-nya berarti 1 sampai 5. Ya, YIJ. YIJ-nya tuh yang mana sih angkanya? Nah, yang ini nih. 575 itu Y11. Kemudian 637 itu Y34. Gitu. 700 itu Y42. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, itu YIJ. Ya. YIJ ini itu kita buat persamaannya sama dengan mu. Mu itu unsur karakteristik dari dia sendiri, ya. Misalnya Pak Komar itu orangnya malas. Nah, karakteristik dia itu sebenarnya di dalamnya malas. Gitu. Nanti dipengaruhi oleh treatment, oleh level, ya. Dipengaruhi oleh TI, dipengaruhi oleh RF powernya tadi, apakah 160, apakah 180 gitu ya, dipengaruhi oleh TI, gitu, treatment 1, 2, 3, sampai 4. Tetapi kadang-kadang karena dunia tidak perfect, makanya kita tidak disarankan mencari pasangan yang perfect, gitu ya, karena dunia tidak perfect, itu ada error IJ. Dia deviate. Kita udah bikin persamaannya bagus, tapi titiknya nggak pas nih. Nggak pas di garis titiknya. Ada error-nya, bisa di atas lebih atau di bawah turun. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Pertanyaan? Mungkin? Nggak ada? Aman? Aman. Nah, catatannya adalah pertama adalah error-nya itu kita asumsikan NID, normal dan independent distributed, ya, antara 0 sampai standar deviasi atau varians ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya deviasinya di sini itu tidak ada pengaruh, ya, independen, tidak ada pengaruh ataupun tidak ada tidak ada pengaruh terhadap treatment, ya. Kalau misalnya kita lakukan tadi sekuensial dan itu berpengaruh, misalnya kita lakukan gini, 160, 180, 200, 220, kita ke bawah. Gini, kita lakukan kayak gini.
ya. Nanti bisa jadi makin lama makin tinggi ke pengaruh ke observasinya. Ya, nanti error-nya enggak NID, enggak normally dan independen. Jadi makin lama karena mesinnya makin panas, dia akan mempengaruhi respons variabelnya. Gitu ya. Makanya kita perlu lakukan random order. Karena di sini juga kita asumsikan memang error-nya itu NID, normal and independently distributed. Kalau misalnya ternyata nggak normal, Pak, ternyata nggak independently distributed, gimana nih, Pak? Berarti bisa jadi itu ada faktor lain ya yang perlu kita pertimbangkan di sini. Jadi selain tadi power rate, kita pertimbangkan faktor lain. Jadi si error-nya ini kayaknya mengandung faktor yang perlu kita keluarkan. Bisa jadi misalnya, oh ternyata si antara Pak Budi sama Pak Patrick itu beda nih, ngaruh gitu ya. Oh itu perlu kita keluarkan nih, kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan tentang model dari single factor ANOVA dulu. Aman? Ya, antara bingung atau udah jelas? Kayaknya sih yang pertama. Yudia, udah jelas apa bingung Yudia? Sejujurnya masih sedikit bingung, Pak. Bingungnya di mana Yudia? Di kalimat-kalimat yang Bapak bilang tadi. Istilah-istilahnya sih, Pak, mungkin karena belum. Istilahnya. Iya, Pak. Zahra, Balkis. Iya, Pak. Udah jelas? Lumayan, dikit. Lumayan dikit, oke. Jadi nanti yang belum jelas bisa nanya ke Balkis ya. Enggak, Pak. Nah, modelnya tadi sebenarnya bisa ditulis ya, seperti ini juga ya. Tadi kan modelnya bentuknya tulisnya seperti ini. Ya, YIJ sama dengan mu plus tau I ditambah EIJ. Bisa jadi kita ubah jadi YIJ sama dengan mu I ditambah error IJ. Artinya apa? Artinya tadi intrinsiknya itu kita bangun untuk semua power level, ini intrinsiknya itu masing-masing level. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih. Mu I sama dengan mu tambah tau I. Gitu ya. Kita bisa bentuk kayak gini. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu penting. Nah, ini yang penting. Gimana cara ngukur ANOVA-nya? Gimana kita ngasih tahu ya si treatment ini berpengaruh atau enggak? Untuk ngelihat berpengaruh atau enggak, itu kita perlu ukur variability. Variability itu naik turun. Variability. Oke? Muhammad Apri, Anda apakah paham tentang konsep variability? Kurang paham sih, Pak. Kurang paham. Coba kita kasih ilustrasi, Apri ya. Nah, ini contohnya ya dari slide di slide nomor 5. Ini mungkin rata-ratanya kalau kita cari semuanya rata-ratanya itu 600 katakanlah gitu ya. Ya, 600. 600 itu adalah sebenarnya yang mu-nya ini. Karena intrinsiknya dia, rata-rata dari semuanya itu mu. Oke, paham, Apri? Paham, Pak. Nah, variability itu kita bisa lihat data-data ini tuh vary, geser-geser, berbeda dari angka 600 dari rata-rata. Oke, ini kadang-kadang 575, kadang-kadang 542, kadang-kadang 651, kadang-kadang 700. Dia variasi kadang di bawah rata-rata, kadang di atas rata-rata. Oke, jelas sampai situ? Total variability. Nah, total variability itu bisa diukur ya
cara mengukur, cara menghitung total variability. Ini ada yang lagi sibuk di sebelah gua. Jadi total variability kan tadi saya bilang tadi ini rata-ratanya semua ya. 600 katakanlah 600 tadi. Itu tinggal kita kurangi dengan tadi yang lebih yang kurangnya. Kemudian kita kuadratin. Itu kita sebut dengan total variability. Seberapa jauh dia berubah dari rata-rata. Ya. Berarti tiap datanya itu dikurangin sama rata-rata itu, Pak? Ya. Atau kita bisa bilang ini ada varian sebenarnya. Oh iya. Kita akar jadi standar deviasi. Jelas ya? Jelas, Pak. Varian kan variability sama. Nah, kita mau cek nih, ya. Kita mau cek total variability ini juga bisa kita ukur juga dengan ya. Dengan ini ya. Tadi kan total variability itu variability. Ini bocah gua lagi mau ikutan. Tadi total variability kita ukur adalah selisih kuadrat selisih dari data dengan rata-rata. Ya. Coba saya panggil Akila Zafira. Halo? Ya. Akila, oke. Bisa juga ya Akila, kita ukur variability itu per baris Akila. Iya. Itu panggilannya apa Akila? Akila aja nggak apa-apa, Pak. Akila aja, oke. Kita juga bisa ukur variability itu per baris Akila. Kira-kira ngitungnya gimana? Berarti pakai totalnya dikurang rata-ratanya. Bukan total. Oh, rata-rata yang per barisnya. Ya, rata-rata per baris ini 551 ya, dikurangin ini dikuadratin. Jadi itu variability per baris. Jelas ya? Atau kita sebut di sini adalah variability dari yang ini, treatment. Oh, sorry, treatment yang ini. Ya. Rata-rata. Oh, saya salah jadinya. Rata-rata ini total saya salah. Jadi sebenarnya kita hitung variability treatment adalah ngelihatnya ada dari sini ya. Dari tadi katakanlah rata-ratanya 600 ya, 600. Nah, variability treatment-nya adalah seberapa beda nih si ininya nih. 551 dengan 600, 587 dengan 600, 625 dengan 600, 707 dengan 600. Ya. Seberapa jauh rata-rata per baris bedanya dengan rata-rata keseluruhan. Nah, itu adalah variability dari treatment. Mana tadi itu? Oke, sini. Makanya ini rumusnya adalah Y bar I dot ya. Ini ada rata-rata treatment I dikurang Y bar dot dot. Rata-rata untuk keseluruhan. Nah, ini ada yang kita sebut dengan SS treatment. Variability karena ada treatment. Oke. Nah, kemudian ada variability karena error. Nah, yang tadi yang saya bilang adalah error. Di dalam satu treatment itu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Di dalam satu baris itu ada perbedaan-perbedaan pendapat dan itu yang kita sebut dengan SSA, SS error. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya nih enggak dengan SST, SS treatment dengan SSA? Silakan. Aman? Aman? Pak, izin bertanya. Ya, Satria, silakan. Ini berarti tadi total variability itu sama aja kayak SS treatment, Pak? Oh, beda ya. Anda tadi gini. Jadi
total variability adalah rata-rata ke-20 data ini berapa? Misalnya 600. Ya. Jadi nanya siapa tuh? Satria ya? Satria. Rata-ratanya 600. Nah, kita cari variability keseluruhan ini dengan 600. Gitu ya, itu total. Kalau SS treatment, rata-rata keseluruhan tadi 600 itu dibandingin dengan average per baris. Itu SS treatment. Bisa dipahami, Satria mungkin? Masih kurang paham sama total variability-nya sih Pak tadi. Kayak gimana? Ya, tadi misalnya rata-rata keseluruhan 600 ya. 600 kurang 575 kuadratin. Kurang 542 kuadratin. Terus sampai 710. Itu total variability. Oh, oke Pak. Kalau SS treatment 600 kurang 551 kuadratin, kurang 587 kuadratin sampai 707 kuadratin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, oke. Nah, kita anggap SS total itu adalah diakibatkan, nah ini ya, SS total diakibatkan oleh SS treatment dan SS error. Ya. Perbedaan tadi, gimana si data itu dia deviate dari rata-rata keseluruhan, itu karena ada treatment atau ada error di dalam masing-masing treatment. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi, tapi sebenarnya persamaan ini, SST sama dengan SS treatment tambah SSE itu, Anda bisa lihat rumusnya ini itu sebenarnya harusnya nggak sama ya. Harusnya nggak sama. Coba Anda perhatikan ya. Misal A kurang B, ini kan kita bisa, ini A, ini B gitu ya. Kemudian ini yang satu lagi adalah C. Ya, kalau kita buka A kurang B dikuadratin, kan harusnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya. Itu nggak sama dengan yang kanan. Karena nanti ada min 2AB, ada interaction. Ya, ada interaction. Tapi yang luas kanan nggak ada interaksi antara error dengan treatment. Jadi harusnya tambah SSE treatment, interaksi. Kenapa bisa kayak gitu? Kira-kira kenapa? Coba tebak, tolong si Diva Mugni. Iya, Pak. Kira-kira kenapa di sini nggak ada kata-kata interaction antara treatment dan error? Maaf, Pak. Sebentar, agak kurang jelas. Interaction antara apa? Jadi di rumus ini, ya sebenarnya ini rumusnya kurang pas. Karena harusnya ada antara treatment dan error itu ditambahin gitu. Jadi SS total sama dengan SS treatment ditambah SS error ditambah SS treatment error. Gitu. Jadi kalau Anda buka rumusnya ini, ada yang hilang di sini. Apakah karena dia rejim, dipaksa oleh rejim, hilang gitu, atau... Mungkin pas dibagi hasilnya emang kayak gitu, Pak. Ya, sebenarnya bukan itu. Jadi sebenarnya ya, kenapa cuma dipertimbangkan treatment dan error adalah karena asumsi independen. Jadi interaksi antara treatment dan error itu dianggap nggak ada, sehingga nggak ada SS treatment error. Itu asumsi di awal di atas tadi ya, Anda kan bisa ingat. Asumsi modelnya adalah eksperimental error adalah independen, normal independen. Makanya dia nggak ada itunya. Oke, itu catatan aja sebenarnya, nggak terlalu penting tapi mungkin bakal penting. Tapi ini adalah yang penting dari analysis of variance yang bisa kita lihat adalah SS total sama dengan SS treatment ditambah SS error. Ya, jadi nanti kita akan bisa bandingkan total variability itu lebih diakibatkan oleh treatment atau lebih diakibatkan oleh error. Yang mana yang lebih dominan? Gitu ya.
Kalau misalnya nanti yang lebih besar adalah treatment, kita bisa bilang, oh treatmentnya ngaruh nih ke total variability. Tapi kalau yang lebih besar error, ya berarti kita bisa bilang treatmentnya nggak gitu pengaruh. Nah ini adalah inti dari analysis of variance. Untuk kena, oke. Gitu, bisa dipahami, ada pertanyaan? Atau bingung? Mungkin mohon maaf karena saya nggak biasa ngajar statistik, ini jadinya aneh kayaknya ya. Dan malah bikin tambah bingung kayaknya. Nah, di ANOVA tadi, karena uji statistik itu ada H0, H1 ya. H0-nya itu disebut adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 karena kita punya 4 level. H1-nya itu at least one mean is different. Jadi H0-nya adalah tidak ada perbedaan di antara keempat itu. H1-nya bilang ada perbedaan setidaknya 1. Gitu ya. Jadi output dari ANOVA akan bilang kalau misalnya di reject H0, dia bilang kayaknya ada yang beda deh antara treatment tersebut, tapi dia nggak ngasih tahu yang mana. Oke, bisa jadi yang pertama banding yang ketiga dan seterusnya. Gitu, itu ANOVA ya. ANOVA untuk ngasih tahu H1 itu H0 itu di reject, tinggal lihat SS treatment-nya besar atau enggak. Kalau SS treatment-nya besar, mendominasi dibandingkan SS error-nya, berarti dia mereject H0. Gitu. Oke, mungkin kita bisa lihat hasilnya dulu di sini ya. Ini rumus-rumusnya. Ada rumus-rumusnya. Tadi ini rumus yang tadi sebenarnya. Ya, rata-rata per baris dikurang rata-rata semua dikuadratin gitu. Between treatment, kemudian nanti kita bisa hitung error-nya. Kita bisa hitung totalnya gitu kayak gitu. Ada degree of freedom. Kita pakai F statistik. F, kenapa F? Karena ini adalah ada kuadrat. Ya, kalau ada kuadrat itu biasanya chi-square. Oke, Anda bisa ingat di dasar chi-square itu ada kuadrat untuk distribusi yang ada kuadratnya. Kemudian karena kita membandingkan beberapa treatment, kita perlu membagi dua kuadrat. FS treatment dibagi MS error, mean square treatment dibagi mean square error, dibagi maka jadi F statistik. Yaitu asal mula F statistik. Jadinya chi-square, tapi chi-square cuma 1. Kalau ini kan pembagian, makanya F. Ini ada tabelnya. Oke, ini ada rumusnya. Nah, ini kita lihat hasilnya dulu. Hasilnya. Ini ada hasil total variability-nya ya. Anda bisa lihat di bawah. Total variability-nya 72.000. Kemudian variability karena RF power itu 66.000 dan SS error-nya 5.000. Sudah bisa kelihatan ya? Di bawah ini bisa kelihatan. Oke. Silakan Diah Laksmi. Ya, Pak. Ya. Tadi saya ungkap untuk mencari kesimpulan dari ANOVA adalah membandingkan SS treatment dengan SS error. Betul ya? Ya. Ya. Kalau lihat dari hasil ini gimana kira-kira? Dia. Mana SS error, mana SS treatment, mana SS total? Yang SS error-nya tuh yang kelihatan nggak dia? Kelihatan. SS error-nya itu yang 5
5.339,2 itu. Nah, terus? Terus habis itu SS totalnya itu yang 72.209. Treatmentnya yang 6.870,55. Oke. Nah, yang membentuk SS total itu dominan treatment apa error? Iya. Total itu dominan treatment. Treatment, karena dia 66.000 ya. Sementara yang error cuma 5.000. Jauh sekali ya. Kesimpulannya apa dia? H0 apa H1? Menolak H0, menerima H0 apa menolak H0? Menolak. Tunggu bentar. Menolak H0 atau menerima menolak atau menerima H0? Yang mana? Paham nggak pertanyaannya dia? Dan paham nggak gimana kita bisa tahu jawabannya? Tunggu, masih rada bingung sih, Pak. Coba saya ulangi lagi ya dia ya. Tadi ini kan SS total ini terdiri dari SS treatment dan SS error. Iya. Nah, tergantung nih mana yang lebih dominan. Kalau lebih dominan treatment, ya, berarti kita bisa bilang treatmentnya ngaruh secara signifikan. Ya. Kalau treatment ngaruh secara signifikan, berarti itu kita menerimanya H1 nih. Karena rata-rata di antara treatment itu beda, ada bedanya. Oh ya, Pak, ngerti. Nanti. Kalau SS error yang lebih dominan, berarti sebenarnya kita bisa bilang antar treatment ini kecil nih SS treatmentnya. Sehingga kita bisa bilang dia rata-rata antar treatmentnya itu nggak ada perbedaan. Dan kita menerima H0. Jelas sampai situ? Jelas. Jelas. Coba Anda sekarang tafsirkan. Nah, sekarang Anda seorang ahli tafsir. Coba di sini. Anda tafsirkan dari hasil perhitungan di software ini. Anda kayaknya terlalu zuhud nih. Terlalu zuhud. Atau masih bingung dia? Menolak, Pak. Menolak H0. Menolak H0. Taunya dari mana alasannya? Karena SS treatment-nya yang lebih besar. Iya, SS treatment-nya signifikan lebih besar dibanding SS error. Ya. Iya. Dia 66.000, sementara SS error-nya cuma 5.000. Oke. Oke, sebenarnya bukan sum of square sih, saya harusnya bandingin yang mean square-nya ya. Salah, saya tadi salah, bukan yang ini, harusnya yang ini kita bandingin. 22 dibanding 300, itu beda jauh banget. 22 dibagi 366, ya, 66 ini ditranslate ke p-value-nya kurang dari 0,01 sehingga dia menolak H0. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Bapak mau nanya dong, Pak. Ya, Arya, silakan. Nah, ini Pak, tadi kan kalau di yang slide sebelumnya yang tadi apa Pak? Maaf Pak, tolong ke atas sedikit Pak. Yang nomor berapa? Berapa tadi? 13 kayaknya Pak. 13, oke. Iya, nah tadi kan kok hilang?
nggak tahu Pak tadi slide berapa. Tadi yang dibilang di situ kan kalau misalkan nilai SS treatment-nya itu besar, berarti kan ada perbedaan antara min-nya ya Pak. Nah, itu tuh ya itu dia. Nah, itu tuh maksudnya besar itu tuh gap-nya minimal berapa ya Pak? Atau hanya perlu lebih besar daripada SF error aja Pak? Ya, kalau ditanya besar atau enggak, itu adalah makanya kita beralih ke F statistik ya. F statistik itu apa? F statistik adalah pembagian sebenarnya. Pembagian antara treatment dengan error. Tapi bukan SS-nya, tapi MS-nya dulu. MS itu rata-rata ya. Rata-rata dapat dari mana? Rata-rata dapat dari SS dibagi degree of freedom dulu. Karena kan ada beberapa faktor nih. Kita bagi dulu dapat MS treatment sama MSE rata-ratanya diperbandingkan. Itu area ya. Kalau misalnya ini jauh lebih besar dibanding ini, artinya nanti F0-nya besar. Ya, itu ada gambarnya sebenarnya ya. Gambarnya seperti ini. F0-nya di 66. Harusnya kalau dia mau nggak signifikan itu antara 0 sampai di sini mungkin 4 kali atau 5 kali. Jadi kalau masih 5 kali, itu sebenarnya belum bisa dibilang dia signifikan. Atau 4 kali lah. 4 kali ini masih bilang belum signifikan. Kalau mean square-nya tadi ya. Jadi ini kan 22.000 itu 60 kali dibanding 300. Makanya jauh banget di sini. Gitu. Kalau misalnya cuma 4 kali, itu masih belum signifikan. Nah, sekali, 2 kali, 4 kali dari mana? Ini adalah dari F distribution. Nah, gambar dari F distribution. Ini kan ada Z distribution, ada T distribution, ini yang F distribution. F distribution bilang, kalau misalnya masih dalam 4 atau 5 kali, dia masih belum signifikan. Karena dia kuadrat ya, kuadrat tuh lebih besar lagi magnitude-nya. Gitu Arya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Atau ada pertanyaan lagi atau belum jelas, silakan coba. Enggak Pak, udah Pak. Oke, makasih Pak. Oke, nah itu adalah ANOVA, intinya ANOVA ya. Di sini bisa kita lihat ANOVA, ada asumsi ANOVA, normality, constant varian, independent. Anda ingat independent tadi kita bahas sedikit. Normality, kenapa normality? Karena kenapa sih ada assumption normality? Karena kita pakai chi-square. Nah, F distribution itu asalnya chi-square. Chi-square itu asalnya normal. Gitu ya. Kalau nggak normal gimana? Kalau nggak normal, grafiknya bukan yang ini. Nanti yang lain grafiknya, bukan F distribution. Gitu aja sebenarnya. Sama constant variance ya. Karena nanti kalau ada perbedaan variance antar treatment, nah itu akan ngaruh sekali di treatment ini nih. Gitu ya. Kesimpulannya nanti akan beda. Oke, ini kita cek independennya, kita cek dari normality-nya, kita cek dari error. Error itu residual ya, residual. Masih ingat QQ plot? QQ plot ini adalah QQ plot untuk ngecek apakah dia normal apa enggak. Dia bisa kita bilang normal kalau dia dekat-dekat ke garis ini. Gitu ya. Residual plot itu artinya error plot ya. Anda bisa lihat nih residual. Kemudian kita lihat juga residual dengan run order or time. Kita lihat di sini dia tidak ada pattern. Ya. Ini gunanya apa, Pak? Gunanya adalah untuk memperlihatkan ada nggak sih pengaruh order. Misalnya tadi, kalau pagi-pagi mesinnya belum panas, udah siang mesinnya lebih panas gitu ya. Harusnya errornya lebih banyak di sini nih. Errornya yang pagi-pagi di bawah, yang siang-siang ada di atas. Kalau itu kejadian, berarti sebenarnya kita harus masukin faktor ke dalam model. Jadi run ordernya itu berpengaruh.
Karena misalnya tadi, pagi-pagi belum panas musimnya, siang-siang udah panas gitu ya. Oke, itu udah ANOVA, udah selesai. Setelah ANOVA, kita melakukan namanya Visual LSD, Least Significant Difference. Nah, ini yang pairwise ya, pairwise. Gua udah kelewat sebenarnya, sorry. Gua akan kasih lihat hasilnya aja. Ini pairwise ya, pairwise t-test. Jadi kembali ke t-test. Jadi kesimpulan dari ANOVA tadi menolak H0 artinya ada yang berbeda nih di antara treatment. Nah, untuk ngasih tahu mana yang berbeda, kita lakukan pairwise t-test. T-test berpasangan. Berpasangan antara apa? Antara 1 lawan 2, 1 lawan 3, 1 lawan 4, 2 lawan 3, 2 lawan 4, 3 lawan 4. Oke. Di awal tadi saya sudah tanya ya, siapa waktu itu yang tadi di awal saya tanya tentang box plot? Siapa ya? Masih ada nggak? Yang tadi di awal saya tanya tentang box plot. Yang ada bedanya nggak? Ada overlap-nya nggak? Yang saya tanya overlap siapa ya? Saya, Pak. Pak Kira, ya apa kabar lo? Baik, Pak. Udah kapok belum di kelas ya? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja, oke. Tadi overlap antara 1 lawan 2, ada overlapnya nggak nih? Ada. Ada. 1 lawan 3? Enggak ada. 1 lawan 4? Enggak ada. Ada. Yang overlap 1 lawan 2 aja ya? Iya. Ya, coba kita lihat hasil dari t-test berpasangannya. Nah, ini dia. 1 lawan 2, dia 0,0064. Ya. 0,0064. Dia di bawah 0,05 ya sebenarnya. Berarti sebenarnya dia signifikan berbeda. Signifikan berbeda kalau kita pakai 0,05. Tapi sebenarnya kalau dibandingin dengan yang lain, itu yang lain tuh udah kesimpulannya pasti berbeda tuh. Lebih kecil lagi dari 0,00001. Gitu ya. Jadi kalau dari, makanya kemarin minggu lalu kita bahas tentang overlap. Overlap itu hampir-hampir menunjukkan uji hipotesis gitu ya. Bukan hampir-hampir, bisa jadi indikasi awal lah. Dari box plot dia bilang, oh ini kayaknya mirip-mirip nih, 1 dengan 2. Terbukti memang ini beda signifikan, tapi masih ada kesamaannya. Kesamaannya sekitar 0,6%. Sementara yang 1 lawan 3, 1 lawan 4 ini udah berbeda jauh. Dunia yang berbeda. Jadi kalau misalnya dia udah nggak mau lagi sama kita, mungkin udah dunianya berbeda, kita harus move on, Pak Kira. Iya, Pak. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini ada gambarnya. Ya, overlap, ingat overlap lagi. Uji hipotesis itu overlap, tes overlap. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Karena waktu gue udah habis, karena Nabi juga ada kelas ya nanti jam 1. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih udah hadir di kelas gua. Walaupun terlambat dan juga sampai setengah 1 ya. Sebenarnya gue jadwalnya jam 12.40 sih, tapi karena kenapa? Kenapa Pak Kira? Kenapa kita biasanya menyelesaikan kelas lebih cepat? Karena dosennya apa? Malas. Itu jawaban yang betul. Oke, sampai jumpa lagi dan mungkin minggu depan udah mulai dosen baru ataupun minggu keempat ya, nanti kita lihat gimana perbincangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.